Kalau saya jadi ibu ya, saya perhatikan Bu. Kalau saya jadi ibu, mending saya belajar setahun ini, tahun 2019. Belajar refleks supaya menjadi sabar. Tahun 2020 kan hanya doang. Kejadian tidak enak saja bisa alhamdulillah. Apalagi kejadian enak. Berarti ibu kedepannya ada masalahnya. Kenapa ibu mau belajar cuma setahun? Allah bersama, doa mudah dikabulkan, semua berubah dalam lingkungan ini. Tapi syaratnya harus latihan. Nah, saya mau nanya, untuk menjadi ahli itu berarti kita perlu dimaki-maki sebulan sekali atau setiap hari? Kalau latihan, yang enggak, ini analoginya gampang kan? Saya mau nanya, kalau ibu ingin jadi ahli nyetir mobil, perlu berapa kali pertemuan? 12, boleh sebanyak mungkin kan? Kalau ibu ingin jadi ahli sabar, perlu berapa kali pertemuan? Ya sering mungkin dong. Kalau ibu sudah jadi ahli, nanti ibu nggak akan mikir kejadian tidak enak, alhamdulillah. Kejadian tidak enak, alhamdulillah. Nah, kadang-kadang kan ibu tenang-tenang saja nanti. Bayangkan, kejadian tidak enak saja bisa alhamdulillah. Apalagi kejadian enak. Jelas semua? Nah, makanya kenapa selama ini sabar itu sulit? Pasti ibu dari kecil sampai sekarang tidak pernah mengajar latihan sabar. Dan pasti tidak pernah ada yang mengajarkan caranya. Betul atau tidak? Ya, makanya saya bilang, kalau ibu jalani apa yang saya sampaikan, 5 kali ketemu saya, pasti sudah tidak khawatir dan bersedih. Pasti tidak. Karena memang harus menjalani gitu loh. Nanti ini, bagaimana mau sedih? Punya masalah ditolong Allah. Sabarnya benar, sholatnya benar, ditolong Allah. Kan itu kan? Baik, biar jangan salah yang terakhir Bu, saya jelaskan. Nggak usah, nanti jadi rame. Maksudnya dalam hati saja tanya loh itu. Bentar Bu, ini terakhir. Karena biar jangan salah, ini satu paket ya. Jadi, sekarang saya mau nanya, orang mencuri, orang bunuh diri, sudah atas izin Allah atau belum? Kenapa sudah? Orang mencuri, orang bunuh diri, sudah atas izin Allah atau belum? Kenapa sudah? Baik, apapun kejadian yang terjadi harus atas izin Allah. Pertanyaan kedua, apakah Allah menghendaki? Tidak. Loh, terus Allah mengizinkan siapa? Allah mengizinkan iblis menggoda orang tersebut. Kalau dia mencuri berarti dia ikut iblis. Kalau dia tidak mencuri berarti dia ikut Allah. Makanya di surat An-Nisa 79, segala kebaikan itu datang dari Allah, keburukan itu datang dari kamu. Jelas Bapak Ibu? Jangan kayak jamaah saya. Pak Ustadz, kemarin kan suami saya marah-marah izin Allah. Ya, saya bilang. Nah, saya juga marah-marah izin Allah kan? Awas ya, bukan ya? Allah mengizinkan, tapi Allah tidak menghendaki. Kalau ibu ikut Allah, ibu bersabar. Kalau ibu ikut iblis, silakan marah-marah. Jadi ibu jangan bilang saya marah-marah izin Allah ya. Wah. Nah, tolak ukurnya apa? Kalau ibu benar-benar sabar, pasti lawannya berubah. Misalnya ibu punya suami galak. Kalau ibu benar-benar sabar, pasti suaminya berubah. Akhlaknya, kalau suaminya tetap itu, akhlak suaminya yang tadinya galak menjadi tidak galak. Misalnya ibu punya anak, kalau ibu misalnya anak kamu sholat, ibu benar-benar sabar, pasti anaknya jadi berubah jadi sholat. Itu tolak ukurnya orang sabar. Makanya orang sabar itu masalah pasti selesai. Jadi ada nggak perkataan saya kurang sabar apa lagi? Tidak. Ya. Urusan sholat sabarnya kayak apa? Nggak ngasih tahu dibimbing gitu kan enggak kan? Bukan, ini belum selesai. Nanti saya jelaskan. Gitu ya. Terus pertanyaannya. Baik. Anak sakit, apa yang harus dilakukan? Sabar. Dokter. Harus berusaha dulu, Dok. Oke, lihat saya jelaskan. Nah, ini kan saya yang pertanyaan ibu. Anak sakit apa yang harus dilakukan? Yang pertama, terima dulu. Kenapa harus menerima? Supaya Allah bersama. Kan tadi saya bilang, kenapa kita harus sabar? Supaya Allah bersama. Jadi semua kejadian yang terjadi ketika anak sakit, apa yang pertama dilakukan? Terima dulu. Ya Allah, karena ini izinmu, saya terima. Pertanyaan kedua, ketika sudah menerima, langkah berikutnya apa? Surat 13 ayat 11. Allah merubah nasib suatu kaum berdasarkan
usaha. Silahkan setelah menerima ibu bawa ke dokter. Tapi kalau bawa ke dokternya sudah bersama Allah, beres tidak? Itulah maksud saya. Surat 13 ayat 11. Allah merubah nasib Sodom berdasarkan usaha. Baik, pertanyaan kedua. Anak gak mau sholat, apa yang harus dilakukan? Bilangin dulu. Terima dulu. Kenapa harus menerima? Supaya Allah bersama. Nah, setelah Allah bersama, silakan sampaikan. Nah, kamu sholat tapi ibu ngomong sudah ada kekuatan Allah, anaknya masih berubah. Itu caranya. Banyak jamaah saya yang anaknya tidak mau sholat bertahun-tahun, ketika menerima bersama Allah, nah kamu sholat, dia langsung seminggu kemudian sholat, malah nyuruh mamanya sholat lebih cepat. Jadi segala sesuatu akan mudah kalau kita bersama Allah. Saya mau nanya, ibu tuh kalau punya masalah menerima dulu atau emosi dulu? Emosi. Nah itu loh yang terjadi. Emosi itu bersama siapa? Nah, setan ketemu setan, ramenya gitu. Padahal ingin selesai ya. Jadi yang terpenting itu menerima dulu. Izin Allah. Nggak usah tuh dalam hati aja. Kan orang menerima itu gampang kan. Allah tahu kan. Saya mau nanya, ibu kalau punya kejadian kan biasanya alhamdulillah tapi hatinya menangis di pojokan, kan banyak yang gitu kan. Udah Allah tahu hati kita. Makanya supaya ibu bisa menerima dengan benar, lihat izin Allahnya. Nanti ibu akan pada titik. Harusnya ibu marah dimaki-maki. Nanti ibu tidak akan marah. Kenapa? Saya mau nanya. Orang marah, orang kesal itu bisikan siapa? Kenapa setan bisa membisiki? Karena kita tidak bersama Allah. Makanya ibu cegat dulu supaya setan tidak masuk. Ibu cegat, jadi izin Allah supaya ibu bersama Allah, setan tidak akan marah nanti. Setan tidak akan bisa masuk. Jadi kalau suami marah-marah apa yang dilakukan? Terima dulu. Setelah dia selesai marah, terima kasih mas, sudah jadi sparring partner latihan sabar. Ya enggak, ini sama bapaknya sabar. Kalau Allah merubah cepat semua. Udah Pak. Hah? Ya silakan, kalau mau nanya apa? Ya. Saya mewakili Ya, sahabat boleh. saya ini. Kan putranya meninggal. Ya. Tapi sampai udah berapa lama ya Bu? Hah? Udah 5 tahun tapi sepertinya masih belum menerima. Baik. Jadi gini Bu ya, ibu perbaiki tadi yang saya jelaskan sholat khusyuknya. Nanti sholat khusyuk kan merubah hati ibu. Pokoknya kalau ibu perbaiki sholat khusyuk, banyak kasus ini. Kemarin juga sama. Kalau kemarin kasusnya bukan baru 2 tahun Bu. Jadi ada jamaah saya di Semarang, itu meninggalnya gini. Jadi dia punya bayi sama anak yang baru 5 tahun. Anak si 5 tahun ini jatuh nimpa adiknya, meninggal di situ. Dia trauma. Kemarin ketemu saya waktu saya ke Semarang, alhamdulillah sekarang udah beres. Jadi dia perbaiki sholat khusyuknya Bu ya. Jadi ibu terima dulu, meskipun ini berat, tapi ibu jalani dulu. Tapi ibu perbaiki sholatnya, nanti hilang dengan sholat. Sholat itu merubah karakter ya ibu-ibu ya. Makanya tapi sholatnya harus menggunakan jasmani dan rohani. Ibu perbaiki, coba nanti kita evaluasi. Biasa kayak gitu Bu. Jadi orang yang sulit menerima itu pertama mungkin memang trauma dan lain-lain. Tapi yang kedua kan intinya perbaiki sholat aja. Kenapa saya bilang perbaiki sholat? Pengalaman banyak. Jadi sholatnya baik, semua amal perbuatan akan menjadi baik. Makanya ibu tadi sholatnya tahu kan, paham ya yang tadi saya sampaikan? Nah ibu praktekkan itu. Insya Allah nanti hilang dengan sendirinya. Kenapa kok hati sedih bisa dihilangkan? Buka surat 94. Ayat 1 dan 3. Dan 3. 1 sampai 3. 94 ayat 1 sampai 3. Surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 3. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Siapa yang melapangkan? Allah. Dan karena usaha kita hanya berusaha saja kan? Terus yang kedua, Dan kami pun telah menurunkan bebanmu. siapa yang menurunkan? Allah. Tetap Allah. Bagaimana Allah? Terus dari Yang memberatkan punggungmu. ya. Kenapa Allah akan melapangkan? Kenapa Allah akan menurunkan beban? Setelah kita bisa menerima atas izin Allah, baru dilapangkan. Tapi kalau ibu belum bisa menerima secara logika, memang kan kalau logika kan tidak ada, sulit ya. Kok begini ya. Tapi sudah lah ibu praktek bahwa ini semua atas izin Allah dan Allah pasti tahu yang terbaik. Yang terbaik. Ya.
Makanya ayat Al-Baqarah tadi dimulai dengan hai orang-orang yang beriman. Nanti kita belajar iman. Kajiannya nanti ya. Jadi setelah ini kita nanti belajar iman. Ya, tapi intinya ibu jalani dulu sabar yang benar, sholat yang benar. Ini ada kasus terakhir ibu. Ini sering salah nih. Kebanyakan ibu-ibu tuh banyak salahnya di sini. Ya, waktu saya kajian di Wonosari di Jogja, ya ada tabligh akbar. Itu ada jamaah saya kejar saya ke bandara. Pak Ustadz, pokoknya saya mau ketemu. Saya udah nggak kuat. Pokoknya. Ya kenapa bu? Akhirnya ketemu di bandara. Terus dia bilang kepada saya gini, Pak Ustadz, saya tuh kurang sabar apalagi. Kan biasa gitu ya? Kenapa bu? Saya bilang 20 tahun saya rumah tangga, 2 tahun kebelakangan ini saya nggak saling tanya satu rumah sama suami saya. Saya bilang kalau ibu sabar, nggak mungkin masalah ibu 2 tahun nggak selesai. Pasti sabarnya ada yang salah. Baik, saya bilang sabar ibu itu apa? Dia bilang gini, sabar saya itu begini Pak Ustaz, daripada saya ribut dengan suami, mendingan saya Oh, itu sabar atau bukan? Bukan. Pantesan masalahnya nggak selesai-selesai. Terus apa yang harus dilakukan? Sekarang saya bilang sama-sama diam. Tapi yang satu diam karena takut ribut suami, yang satu diam karena menghormati izin Allah. Dia praktek, 3 hari kemudian Pak Ustaz selesai masalah saya, suami saya kembali lagi baik. Jadi kalau orang sabarnya benar melihat izin Allah, tidak mungkin masalahnya tidak selesai. Kalau masih tidak selesai berarti ibu yang salah sabarnya, bukan Allahnya. Jelas ini ibu? Ya, silakan dipraktekkan. Silahkan dibuktikan sabar yang tadi disampaikan, sholat yang disampaikan. Nanti kita evaluasi, karena ini juga baru sabar tahap pertama, sholat tahap pertama. Ya, saya berharap ibu semakin lama semakin tenang dalam menjalani kehidupan. Teman-teman ibu daerah Pondok Indah pun sudah mempraktekkan itu, ya. Jelas ibu? Baik, ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Oh ya. Kalau sabar itu kita Allah mudah-mudahan dia diberi petunjuk. Oh boleh. Saya mau nanya, kalau ibu sudah bersama Allah, kira-kira doanya dikabulkan nggak? Terus, jadi kata kunci itu kenapa kita harus bisa menerima dulu supaya Allah bersama. Ketika Allah bersama, nanti doa ibu udah dikabulkan. Biasanya saya mau nanya, ibu tuh kalau doa, itu tuh menerima dulu atau marah dulu? Marah dulu. Nah, itu yang terjadi, makanya nggak kelar-kelar doanya. Makanya supaya doa mudah dikabulkan, ibu bersama Allah dulu dengan cara menerima izin Allah. Gitu ya. Baik ya, buktikan dulu deh bu, buktikan dulu. Nanti kalau nggak terbukti nanti silakan evaluasi deh. Ya? Kenapa nggak dicerai aja Ustaz? Kenapa? Nggak cerai aja. Nggak cerai apa? Nggak, maksudnya kalau emang sudah bermasalah kan ada mutlak. Katanya kan kalau Loh, tadi saya mau nanya, tujuan Allah ngasih masalah itu untuk apa? Meningkatkan derajat keimanan. Ibu tuh ingin ditingkatkan atau diturunkan? tinggalkan. Nah, kalau ditingkatkan berarti cerai atau tidak? Halo? Dok, cerai kan juga diizinkan Allah Ustaz. Loh, betul. Allah izinkan, tapi Allah tidak menghendaki. Jelas ini bu? Ya? Paham ini? Nah, silahkan dipraktekkan, dibuktikan ya. Jadi di saya ada 7 metode ya bu ya. Ada sabar, sholat, ikhlas, tawakal, bersyukur, prasangka baik waspada, dan zikir perbuatan. Dan ini dasar. Semua nanti saya akan ajarkan caranya, bukan lagi teorinya. Bagaimana ibu dari yang tidak ikhlas menjadi ikhlas. Bagaimana ibu dari yang tidak tawakal menjadi tawakal. Karena yang terpenting itu harus diajarkan caranya. Selama ini ibu sudah kebanyakan pengetahuannya, tapi tidak praktek. Misalnya ibu punya resep kue enak banget tapi nggak pernah buat, bisa nggak merasakan kuenya? Nah itu ibu teng-teng aja resepnya kemana-mana, tapi kan dipraktekkan gitu loh. Paham ini ibu? Ya, silakan dipraktekkan, silakan dibuktikan. Terus ada kajian lagi. Terima kasih dari saya. Mohon maaf ya ibu tadi ya. Mohon maaf dari saya kalau ada kata-kata saya menyinggung bapak dan ibu. Dimaafkan ini? Baik, terima kasih. Ini kebetulan apa? Oh ada. Kita doakan dulu ya ibu ya sebelum kita tutup. Mudah-mudahan kita doa bersama untuk orang-orang yang sedang mungkin ada musibah dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah
fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, serta khususnya kepada saudara kita, saudara Riki Suwandi. Mohon agar hajatnya dapat terkabul, memiliki pasangan